Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Pada hari ini kita akan belajar matematika. Sudah siap? Oke. Pada pertemuan pertama ini kita akan langsung masuk pada bab 1, yaitu tentang bilangan. Dan pada subbab pertama kita akan langsung membahas tentang membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Tentu semasa SD kalian sudah pernah belajar bilangan bulat. Nah, di sini Ibu akan sedikit membahas tentang bilangan bulat itu sendiri. Bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan nol. Nah, coba kalian amati garis bilangan berikut ini. Dapat kalian amati pada garis bilangan, di sana terdapat bilangan bulat positif yang terletak di sebelah kanan bilangan 0. Yang dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ada pula bilangan bulat negatif yang terletak di sebelah kiri bilangan bulat yang dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, sampai sana sudah paham anak-anak? Oke, jadi dari penjelasan Ibu tadi dapat kalian simpulkan sendiri ya bahwa bilangan bulat positif itu memiliki lawan, yaitu bilangan bulat negatif. Oke? Nah, misalnya Ibu ambil angka 5, berarti dia memiliki lawan yaitu negatif 5. Misalkan Ibu ambil bilangan 7, maka lawannya itu negatif 7. Misalkan lagi Ibu ambil bilangannya itu negatif 100, maka lawannya itu 100. Sudah paham? Oke. Nah, kemudian kita lanjut. Pada garis bilangan itu semakin letak suatu bilangan itu semakin ke kanan, maka nilainya akan semakin besar. Tetapi bila letak suatu bilangan itu semakin ke kiri, maka nilainya akan semakin kecil. Misalkan seperti ini. 7 itu lebih kecil dari 14. Mengapa? Karena 14 itu terletak di sebelah kanannya angka 7, maka dia bernilai lebih besar daripada angka 7. Sebaliknya, angka 7 itu lebih kecil dari angka 14. Kenapa? Karena angka 7 berada di sebelah kiri angka 14, yang menandakan bahwa ia itu bernilai lebih kecil dibandingkan dengan angka 14. Misalkan lagi seperti angka 12 itu lebih besar dari angka negatif 12. Kenapa? Karena negatif 12 terletak di sebelah kanannya negatif 12. Sedangkan negatif 12 terletak di sebelah kirinya angka 12. Sudah paham anak-anak sampai di situ? Oke. Kita lanjutkan ya. Tadi kita sudah membahas tentang membandingkan bilangan bulat. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang mengurutkan bilangan bulat. Nah, pada mengurutkan bilangan bulat kita harus ingat konsepnya tadi. Kalau suatu bilangan letaknya semakin ke kanan, maka nilainya akan semakin besar. Tetapi sebaliknya, bila semakin ke kiri letak suatu bilangan, maka nilainya akan semakin kecil. Misalkan ada sebuah soal seperti ini.
urutkan bilangan-bilangan berikut ini, lalu letakkan di garis bilangan. Misalnya bilangannya ada 34, negatif 23, negatif 48, 42, 29, dan negatif 36. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita kelompokkan dulu mana yang positif dan mana yang negatif. Nah, untuk bilangan yang negatif tadi kita kelompokkan ya. Di sana ada negatif 23, negatif 48, dan negatif 36. Ya, kemudian kita urutkan dari yang terkecil. Nah, urutan yang terkecil yaitu negatif 48, negatif 36, baru negatif 23. Kenapa negatif 48 itu lebih kecil dibandingkan negatif 36? Karena negatif 48 letaknya lebih kiri dibandingkan dengan negatif 36. Maka nilainya lebih kecil dari negatif 36. Dan begitu pun seterusnya dengan negatif 23. Nah, kalau sudah seperti itu, kita lanjutkan untuk mengelompokkan bilangan bulat positifnya. Nah, bilangan bulat positifnya itu ada 29, 34, dan 42. Kemudian kita urutkan dari yang terkecil, yaitu ada 29, kemudian 34, dan 42. Kenapa 29 lebih kecil dari 34? Karena 29 letaknya lebih kiri dibandingkan dengan 34. Nah, setelah itu, setelah kita mengurutkan yang positif dan yang negatif, maka kita letakkanlah di garis bilangan. Dari yang terkecil kita letakkan di sebelah kiri, itu dimulai dari angka negatif 48, kita letakkan di sebelah paling kiri garis bilangan. Kemudian kita lanjutkan dengan negatif 36, lalu negatif 23, dilanjutkan lagi dengan angka 29, bilangan positif ya. Kemudian 34, dan di paling kanan itu kita letakkan angka 42 karena dia paling besar dan memiliki letak bilangannya paling kanan di antara yang lainnya. Maka sudah dapat kita lihat garis bilangannya, urutannya yaitu negatif 48, negatif 36, negatif 23, 29, 34, dan 42. Bagaimana? Sudah paham? Oke, kita lanjutkan ke subbab selanjutnya. Kemudian akan kita lanjutkan pada subbab kedua, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Pada penjumlahan bilangan bulat kita dapat menggunakan garis bilangan maupun penjumlahan secara langsung. Misalkan ada contoh seperti ini. Suatu ruangan mula-mula memiliki suhu yaitu negatif 4 derajat Celcius. Kemudian setelah ditinggal selama 1 jam, suhu di ruangan tersebut naik sebesar 15 derajat Celcius. Berapakah suhu ruangan setelah ditinggal 1 jam? Nah, kita dapat mengerjakan soal tersebut menggunakan garis bilangan. Soal tersebut dapat kita ubah pada kalimat matematika, yaitu negatif 4 ditambah 15 sama dengan
Dengan menggunakan garis bilangan, maka yang pertama-tama adalah kita tentukan titik pangkalnya, yaitu dari 0. Untuk menandakan negatif 4-nya, kita melangkah ke kiri sebanyak 4 kali, sehingga kita berhenti di angka negatif 4. Kemudian kita melangkah lagi ke kanan sebanyak 15 kali dari negatif 4, dan kita akan berhenti pada angka 11. Maka negatif 4 ditambah 15 sama dengan 11. Bagaimana anak-anak? Sudah paham sampai di situ? Selanjutnya penjumlahan secara langsung. Misalkan A dan B merupakan bilangan bulat, maka A ditambah B sama dengan A ditambah B. Bila A ditambah negatif B sama dengan A dikurang B. Bila negatif A ditambah B sama dengan negatif dalam kurung A dikurang B. Bila negatif A ditambah negatif B sama dengan negatif dalam kurung A ditambah B. Sebagai contoh, misalkan negatif 12 ditambah negatif 2, maka negatif dalam kurung 12 ditambah 2 sama dengan negatif 14. Misalkan lagi, 5 ditambah negatif 3 sama dengan 5 dikurang 3 sama dengan 2. Nah, sudah paham sampai di situ? Oke, kita akan lanjutkan. Ya, kemudian kita akan lanjut pada sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Adapun sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat antara lain yang pertama yaitu sifat komutatif. Sifat komutatif itu rumusnya yaitu A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contohnya, misalkan 2 ditambah negatif 10 sama dengan negatif 10 ditambah 2. Hasilnya yaitu negatif 8. Sifat yang kedua yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Sifat ini berlaku pada penjumlahan 3 bilangan bulat. Adapun rumusnya yaitu dalam kurung A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Contohnya, 20 ditambah negatif 5 ditambah 10. Bila kita mengerjakan menggunakan sifat asosiatif, maka akan sama-sama menghasilkan 25. Sifat yang ketiga yaitu sifat tertutup. Sifat ini berlaku pada penjumlahan 2 bilangan bulat atau lebih. Adapun rumusnya yaitu jika A dan B merupakan bilangan bulat, maka A ditambah B sama dengan C yang merupakan bilangan bulat juga. Contohnya, 9 ditambah negatif 13 sama dengan negatif 4, yang mana 9, negatif 13, dan negatif 4 merupakan bilangan bulat juga. Sifat yang keempat yaitu sifat identitas. Rumusnya A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A, maka akan menghasilkan A. Contohnya, 37 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 37, maka akan menghasilkan 37. Sifat yang kelima yaitu sifat inverse. Rumusnya A ditambah negatif A sama dengan negatif A ditambah A sama dengan 0. Contohnya, 10 ditambah negatif 10 sama dengan negatif 10 ditambah 10, maka akan menghasilkan 0. Kemudian kita akan masuk pada pengurangan bilangan bulat. Pada pengurangan bilangan bulat terdapat 2 pola.
Pola yang pertama yaitu A dikurang B sama dengan A ditambah negatif B. Pola yang kedua yaitu A dikurang negatif B sama dengan A ditambah B. Perlu diingat bahwa jika positif bertemu dengan negatif, maka bilangan selanjutnya akan bernilai negatif. Jika negatif bertemu dengan negatif, maka bilangan selanjutnya akan bernilai positif. Contohnya, 12 dikurang 18 sama dengan 12 ditambah negatif 18, maka akan menghasilkan negatif 6. Contoh lain, 16 dikurang negatif 9 sama dengan 16 ditambah 9, maka akan menghasilkan 25. Nah, pada pengurangan bilangan bulat hanya berlaku satu sifat, yaitu sifat tertutup, yang mana jika A dan B bilangan bulat, maka A dikurang B sama dengan C bilangan bulat. Contohnya, 12 dikurang 7 sama dengan 5. Nah, yang mana 12, negatif 7, dan 5 merupakan bilangan bulat. Sebagai contoh, ada soal, misalkan tentukan hasil penjumlahan dari negatif 67 ditambah 35 ditambah negatif 54. Pada soal ini kita dapat mengerjakannya dari depan atau dari belakang. Misalnya kita kerjakan dari depan, maka kita kerjakan dulu yang negatif 67 ditambah 35, maka akan menghasilkan negatif 32. Kemudian negatif 32 tadi kita jumlahkan dengan negatif 54, maka akan menghasilkan nilai yaitu negatif 86. Nah, kemudian contoh soal yang kedua, misalnya diketahui suhu di Puncak Jayawijaya yaitu negatif 6 derajat Celcius, sedangkan suhu di Jakarta yaitu 33 derajat Celcius. Hitunglah selisih suhu di kedua tempat tersebut. Nah, untuk menghitung selisih kita dapat menggunakan rumus yaitu suhu yang besar dikurang dengan suhu yang kecil. Nah, jadi suhu yang terbesar yaitu suhu yang ada di Jakarta, yaitu 33 derajat Celcius dikurang dengan negatif 6 derajat Celcius, maka akan menghasilkan 39. Nah, bagaimana? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham, coba kalian kerjakan soal berikut ini ya. Mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.